Jatisari, sebuah desa yang diselimuti kabut, menyimpan kisah kelam. Mereka bilang, saat malam tiba, sebuah keranda mayat tak bertuan bergentayangan, mengetuk setiap pintu, mencari nyawa. Dan kali ini giliranmu. Bersiaplah, karena teror itu nyata. Waktumu sudah tiba. Bisikan malam di Desa Jatisari. Desa Jatisari, sebuah dusun terpencil yang terletak di kaki Gunung Merapi, selalu diselimuti kabut tipis di pagi hari dan dingin yang menusuk tulang saat malam menjelang. Penduduknya hidup sederhana, menggantungkan hidup dari bertani dan berternak. Namun, kedamaian yang telah berabad-abad menaungi Jatisari mulai terkoyak dalam beberapa minggu terakhir. Desas-desus tentang keranda mayat keliling telah menyebar bak wabah, menanamkan ketakutan di setiap relung hati warga. Semuanya bermula ketika Pak Harjo, sesepuh desa yang dikenal sehat dan bugar, ditemukan tak bernyawa di kamarnya. Wajahnya membiru, matanya terbelalak, seolah melihat sesuatu yang sangat mengerikan di detik-detik terakhir hidupnya. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, juga tidak ada riwayat penyakit serius. Kematiannya yang mendadak menimbulkan kebingungan dan kegelisahan. Sehari setelahnya, giliran Bu Siti, seorang janda parubaya yang hidup sendirian, ditemukan dalam kondisi serupa. Suasana duka yang pekat kini bercampur dengan teror yang tak kasat mata. Anak-anak muda di Jatisari yang biasanya riang gembira, kini enggan bermain di luar setelah maghrib. Para ibu-ibu selalu memastikan pintu dan jendela terkunci rapat begitu senja tiba. Lelaki dewasa yang dulunya berani begadang di pos ronda, kini memilih berkumpul di rumah masing-masing, memanjatkan doa demi keselamatan. Mereka semua mendengar bisikan yang sama. Sebuah rumor yang berawal dari penuturan Pak Karta, penjaga malam yang dikenal suka mabuk. Aku melihatnya, sungguh sebuah keranda tua, usang, bergerak sendiri tanpa ada yang mendorongnya. Mengambang beberapa jengkal dari tanah di tengah kegelapan malam, bisik Pak Karta suatu malam di warung kopi Maksumi dengan mata melotot dan tangan gemetar memegang cangkir kopi. Ia berhenti di depan rumah Pak Harjo. Lalu aku mendengar jeritan tertahan, jeritan yang membuat bulu kuduku berdiri. Tentu saja, banyak yang menganggap cerita Pak Karta hanya bualan akibat pengaruh minuman keras. Namun, ketika kematian-kematian aneh terus berlanjut, cerita itu mulai mendapatkan bobotnya. 5 kematian dalam 2 minggu. Semuanya terjadi di malam hari dan semuanya tanpa penyebab yang jelas. Korban-korban selalu ditemukan dengan ekspresi ketakutan yang membeku di wajah mereka, seolah nyawa mereka direnggut paksa oleh sesuatu yang tak terlihat. Malam itu, hujan turun rintik-rintik membasahi genting-genting rumah di Jatisari. Angin berembus pelan, menggerakkan dahan-dahan pohon di sekitar pekuburan desa. Di rumah keluarga Pak Budi, suasana terasa tegang. Bu Ratna, istrinya, gelisah bolak-balik di ruang tamu, sesekali melirik ke arah pintu. Anak bungsu mereka, Rio, berusia 7 tahun, meringkuk di pelukan Bu Ratna, matanya sayu. Sedangkan Putra, anak sulung mereka yang berumur 15 tahun, duduk termenung di sudut, memegang erat sebuah tasbih peninggalan kakeknya. Pak Budi sendiri, seorang kepala keluarga yang biasanya tegas dan pemberani, malam itu terlihat pucat. Ia duduk di kursi kayu, sesekali menghela napas panjang. Sejak kejadian yang menimpa tetangga mereka, Pak Rahmat, yang meninggal 2 malam lalu, dengan cara yang sama, ketakutan mulai merayapi benaknya. Pak Rahmat adalah sahabat dekatnya, dan kematiannya yang tiba-tiba membuat Pak Budi sadar bahwa tidak ada seorang pun di Jatisari yang aman.
Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari pintu depan. Hanya sekali, lalu hening. Pak Budi dan Bu Ratna saling pandang, wajah mereka memutih. Rio bersembunyi semakin dalam di pelukan ibunya. Putra mencengkeram tasbihnya lebih erat, buku-buku jarinya memutih. "Siapa itu?" bisik Bu Ratna. Suaranya nyaris tak terdengar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang menyesakkan, diselingi suara rintik hujan dan detak jantung mereka yang berdegup kencang. Lalu terdengar lagi ketukan, kali ini lebih jelas dan berirama. 3 kali ketukan, jeda, lalu 3 ketukan lagi. Suara itu bukan ketukan biasa. Ada semacam bobot, semacam kelegaan yang mengerikan di baliknya. Pak Budi memberanikan diri mendekati pintu. Tangannya gemetar meraih gagang pintu yang dingin. "Jangan ayah," bisik Putra. Suaranya tercekat. "Jangan dibuka." Pak Budi tidak mengindahkannya. Rasa ingin tahu bercampur dengan ketakutan yang tak tertahankan mendorongnya untuk melihat siapa yang datang di tengah malam seperti ini. Ia memegang gagang pintu, menarik napas dalam-dalam, lalu memutarnya perlahan. Pintu terbuka sedikit dan Pak Budi mengintip keluar. Di sana, di tengah kegelapan malam, di bawah rintikan hujan, sebuah objek hitam besar berdiri tegak. Bentuknya tak salah lagi, sebuah keranda mayat. Keranda itu tampak usang, terbuat dari kayu jati tua yang menghitam, dengan ukiran-ukiran kuno yang nyaris tak terlihat dalam remang cahaya. Tidak ada yang mendorongnya. Keranda itu berdiri sendiri, seolah melayang di udara, beberapa jengkal dari tanah. Dari celah-celah papan keranda, samar-samar terlihat kain kafan putih yang lusuh. Pak Budi merasakan darahnya berdesir dingin. Jantungnya berdegup seperti jenderang perang di telinganya. Ketakutan yang begitu murni menyelimuti dirinya, melumpuhkan setiap ototnya. Ia ingin berteriak, ingin menutup pintu, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Ia hanya bisa menatap objek mengerikan di depannya. Tiba-tiba, keranda itu bergerak. Perlahan, sangat perlahan, ia mulai meluncur maju, mendekati pintu rumah Pak Budi. Seiring dengan pergerakannya, terdengar suara gerutan pelan, seperti engsel yang berkarat, atau mungkin suara gesekan kain kafan di dalamnya. Bau amis yang menusuk hidung, seperti bau tanah basah bercampur aroma kematian, menyeruak ke dalam ruangan. Mata Pak Budi melebar. Ia melihat ke dalam keranda. Dan di sana, di balik kain kafan yang lusuh, ia bersumpah melihat siluet. Siluet sebuah tangan kurus, pucat pasi, bergerak sedikit. Dan kemudian, sebuah suara. Bisikan tipis, sangat tipis, nyaris tak terdengar, namun menggema di telinga Pak Budi. Waktunya sudah tiba. Pak Budi tersentak. Kekuatan yang entah dari mana datangnya tiba-tiba menguasai tubuhnya. Dengan sekuat tenaga, ia membanting pintu hingga tertutup rapat. Suara debaman keras memecah keheningan malam. Ia memutar kunci beberapa kali, menguncinya sekuat mungkin, lalu bersandar di pintu, terengah-engah. Keringat dingin membanjiri wajahnya. Bu Ratna, Rio, dan Putra menatap Pak Budi dengan cemas. Mereka tidak melihat apa yang dilihat Pak Budi, tetapi ekspresi horor di wajahnya sudah cukup untuk membuat mereka menggigil ketakutan. "Ayah, ada apa?" bisik Putra. Suaranya bergetar. Pak Budi tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menggelengkan kepala, napasnya terengah-engah. Ia menunjuk ke arah pintu, matanya masih terpaku pada objek mengerikan yang baru saja ia lihat. Sebuah ketukan pelan, namun kini lebih berat, terdengar lagi dari balik pintu. Lalu, suara gerutan, seolah keranda itu mencoba mendorong pintu. Kali ini, ketukan itu tidak berhenti. Ia terus berlanjut, semakin cepat, semakin kuat. Keluarga Pak Budi meringkuk ketakutan di tengah ruang tamu, saling berpegangan erat. Mereka tahu
Malam itu, mereka akan menghadapi teror yang paling mengerikan dalam hidup mereka. Keranda mayat itu bukan sekadar cerita, ia nyata, dan ia datang untuk mengambil nyawa. Aroma kematian yang mencekam. Ketukan di pintu rumah Pak Budi semakin menjadi-jadi, iramanya tak beraturan, mencerminkan kegilaan dari entitas di baliknya. Setiap dentuman keras terasa seperti pukulan langsung ke jantung keluarga yang terpojok di dalam. Suara gerutan seretan yang aneh, seolah ada sesuatu yang bergeser di luar, menambah kengerian. Bau amis bercampur apek, layaknya tanah kuburan yang baru digali, meresap masuk melalui celah-celah pintu dan jendela, memenuhi setiap sudut ruangan, menyesakan napas. Bu Ratna memeluk erat Rio yang kini terisak pelan di bahunya. Ketakutan yang tak terungkapkan terpancar dari matanya. Putra, meski berusaha menunjukkan keberanian, bibirnya bergetar dan tangannya tak henti mengelus tasbih peninggalan kakeknya, mencoba mencari ketenangan dalam doa-doa yang familiar. Pak Budi, setelah keterkejutannya mereda, kini mencoba berpikir jernih. Ia tahu mengunci pintu tidak akan cukup. Ini bukan pencuri atau makhluk hidup biasa. Ini adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang berasal dari alam lain. Ia menoleh ke arah jendela. Tirai-tirai yang tipis bergerak-gerak pelan seiring hembusan angin dari luar. Di balik tirai itu, ia bisa merasakan kehadiran yang dingin mengawasi mereka. "Kita harus bertahan," bisik Pak Budi, suaranya serak. Ia mencoba terdengar meyakinkan, namun getaran dalam suaranya tak bisa ia sembunyikan. Jangan ada yang membuka pintu atau jendela, apapun yang terjadi. Tiba-tiba, suara ketukan berhenti. Hening, keheningan yang lebih mengerikan daripada suara apapun sebelumnya. Keluarga Pak Budi saling berpandangan, waspada. Apakah entitas itu sudah pergi? Atau ini hanya triknya? Tidak lama kemudian, suara gerutan kembali terdengar. Kali ini berasal dari arah jendela ruang tamu. Perlahan, seperti sesuatu yang berat diseret di atas tanah. Lalu, sebuah bayangan hitam besar melintas di balik gorden tipis. Jantung Bu Ratna serasa ingin meloncat keluar. Ia menahan napas, matanya tak berkedip menatap bayangan yang bergerak lambat itu. "Apa itu, Ayah?" bisik Rio. Suaranya pecah karena ketakutan. Pak Budi segera menghampiri jendela, berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Ia tidak berani membuka gorden, hanya mencoba mengintip dari celah kecil. Namun, yang ia lihat hanya kegelapan dan bayangan keranda yang bergerak menjauh dari jendela, seolah ia sedang mengelilingi rumah mereka. Ketukan-ketukan itu kini terdengar dari berbagai sisi rumah, seolah keranda itu sedang mencari celah, menguji setiap dinding, setiap jendela, setiap pintu. Suara gerutan seretan itu mengikutinya, berputar-putar di sekeliling rumah, membentuk lingkaran teror yang tak bisa ditembus. Ada kalanya terdengar seperti suara desahan samar, seperti bisikan yang dibawa angin, namun tidak ada kata-kata yang jelas, hanya aura kematian yang semakin kuat, semakin mencekik. Pak Budi teringat cerita-cerita lama yang diwariskan dari nenek moyang mereka. Konon, di Jatisari ada sebuah legenda tentang arwah gentayangan yang terperangkap dalam keranda tua. Arwah ini haus akan nyawa, dan setiap kali ia lapar, ia akan muncul di malam hari mencari mangsa. Dikatakan, jika keranda itu berputar mengelilingi rumah sebanyak 3 kali, maka salah satu penghuni rumah akan diambil. Pak Budi tidak pernah terlalu percaya pada tahayul semacam itu. Tetapi malam ini, legenda itu terasa begitu nyata, begitu mengancam. Suara gerutan seretan keranda terdengar semakin cepat, seolah keranda itu semakin mendekat, semakin intens dalam usahanya mencari jalan masuk. Bau amis itu kini sangat pekat,
menusuk hingga ke ulu hati. Rio mulai menangis lebih kencang, terisak-isak memanggil ibunya. Putra memejamkan mata, bibirnya komat kamit membaca ayat-ayat suci, berharap perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Tiba-tiba, suara dentuman keras terdengar dari atap rumah. Seolah ada benda berat yang jatuh. Keluarga Pak Budi menengadah, wajah mereka pucat pasi. Debu-debu halus berjatuhan dari plafon. "Dia di atas," bisik Pak Budi, suaranya gemetar. Dia mencari celah dari atap. Kepanikan mulai menguasai mereka. Jika keranda itu bisa naik ke atap, berarti tidak ada tempat yang aman. Bagaimana jika ia menjebol genting dan masuk dari sana? Pikiran itu saja sudah cukup untuk membuat mereka merinding. Putra, yang selama ini mencoba tegar, kini tak bisa menyembunyikan ketakutannya. Ia meraih tangan ayahnya. "Ayah, kita harus melakukan sesuatu. Kita tidak bisa hanya menunggu." Pak Budi tahu putra benar. Duduk diam dan menunggu berarti menunggu kematian. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Melarikan diri? Kemana? Di luar sana, keranda itu masih berputar, mengintai. Lalu Pak Budi teringat sesuatu. Ada sebuah benda peninggalan kakeknya, seorang kiai yang dihormati di desa. Sebuah keris tua yang disimpan di dalam kotak kayu di bawah tempat tidur mereka. Kakeknya selalu mengatakan, keris itu memiliki kekuatan untuk mengusir roh jahat, asal digunakan dengan niat yang benar. "Dia di atas," bisik Pak Budi, suaranya gemetar. Dia mencari celah dari atap. Kepanikan mulai menguasai mereka. Jika keranda itu bisa naik ke atap, berarti tidak ada tempat yang aman. Bagaimana jika ia menjebol genting dan masuk dari sana? Pikiran itu saja sudah cukup untuk membuat mereka merinding. Putra, yang selama ini mencoba tegar, kini tak bisa menyembunyikan ketakutannya. Ia meraih tangan ayahnya. "Ayah, kita harus melakukan sesuatu. Kita tidak bisa hanya menunggu." Pak Budi tahu putra benar. Duduk diam dan menunggu berarti menunggu kematian. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Melarikan diri? Kemana? Di luar sana, keranda itu masih berputar, mengintai. Lalu, Pak Budi teringat sesuatu. Ada sebuah benda peninggalan kakeknya, seorang kiai yang dihormati di desa. Sebuah keris tua yang disimpan di dalam kotak kayu di bawah tempat tidur mereka. Kakeknya selalu mengatakan, keris itu memiliki kekuatan untuk mengusir roh jahat, asal digunakan dengan niat yang benar. Pak Budi sendiri tidak pernah percaya sepenuhnya, tetapi di saat seperti ini, ia akan berpegang pada apapun yang bisa memberinya harapan. "Putra, Ibu, Rio," kata Pak Budi. Suaranya lebih tegas dari sebelumnya, mencoba menyembunyikan ketakutannya. "Kalian tetap di sini, jangan bergerak. Ayah akan mengambil sesuatu." Ia bergegas menuju kamar tidur, meninggalkan istri dan anak-anaknya yang ketakutan. Suara dentuman dari atap masih terdengar, kadang diselingi suara gerutan pelan. Aroma kematian semakin pekat, seolah ada sesuatu yang mendekat, sangat dekat. Di kamar tidur, Pak Budi dengan cepat merangkak di bawah tempat tidur. Tangannya meraba-raba, mencari kotak kayu yang ia maksud. Akhirnya, jarinya menyentuh permukaan kayu yang kasar. Ia menariknya keluar, membuka kunci kecilnya yang berkarat. Di dalamnya tergeletak sebuah keris dengan gagang kayu yang sudah usang. Bilahnya berwarna kehitaman karena usia. Keris itu tidak terlihat mengancam, tetapi entah mengapa, memegang keris itu memberinya sedikit kekuatan, sedikit keberanian. Saat ia berbalik untuk kembali ke ruang tamu, sebuah bayangan hitam besar melintas di luar jendela kamar. Bayangan itu sangat dekat, nyaris menempel pada kaca jendela. Pak Budi terkesiap, mundur beberapa langkah. Lalu, ia melihatnya dengan jelas. Bagian bawah keranda itu
dengan ukiran-ukiran kuno yang kini tampak lebih jelas dalam samar cahaya bulan yang sesekali menembus awan. Ia bisa melihat guratan-guratan kayu yang lapuk dan noda-noda hitam yang entah apa itu. Keranda itu bergerak maju, perlahan namun pasti, menabrak dinding rumah dengan suara berak yang menggelegar. Rumah bergetar, seolah-olah keranda itu bukan hanya objek mati, melainkan memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Pak Budi berlari kembali ke ruang tamu, keris di tangannya. Bu Ratna, Rio, dan Putra menatapnya dengan mata terbelalak. Keranda itu mencoba masuk, kata Pak Budi, napasnya terengah-engah. Ia ada di luar, mencoba mendobrak. Putra menatap keris di tangan ayahnya. Apa itu, ayah? Ini keris kakekmu, jawab Pak Budi, mencoba meyakinkan dirinya sendiri dan keluarganya. Kakek bilang, ini bisa mengusir roh jahat. Tiba-tiba, suara dentuman keras kembali terdengar, kali ini dari arah pintu depan. Lebih keras dari sebelumnya. Engsel-engsel pintu berderit, seolah tidak mampu menahan tekanan. Bau kematian semakin menyengat, membuat mereka ingin muntah. Mereka tahu, waktu mereka semakin sempit. Entitas di luar sana semakin ganas, semakin mendesak. Malam itu, di Desa Jatisari, teror keranda mayat keliling telah mencapai puncaknya, dan keluarga Pak Budi harus berjuang mati-matian untuk mempertahankan nyawa mereka. Dentuman di pintu depan semakin mengganas, mengguncang seluruh bingkai pintu, membuat retakan-retakan kecil muncul di catnya. Engsel-engsel menjerit, seolah tak mampu menahan tekanan yang mengerikan. Setiap benturan disusul dengan suara gerutan seretan yang khas, menandakan keranda itu tidak hanya menabrak, tapi juga menggesekkan dirinya ke pintu, seolah berusaha merobeknya dari engselnya. Aroma kematian yang sebelumnya menusuk, kini terasa begitu pekat hingga membuat mual, bercampur dengan bau kayu lapuk dan lembab, seolah mereka benar-benar berada di dalam kuburan yang baru digali. Pak Budi berdiri di depan pintu, memegang erat keris tua peninggalan kakeknya. Bilahnya yang kehitaman memantulkan sedikit cahaya rembulan yang samar-samar menembus celah gorden. Ia memejamkan mata sesaat, mencoba mengumpulkan semua keberanian yang tersisa dalam dirinya. Di belakangnya, Bu Ratna mendekap Rio yang terisak-isak, sementara Putra berdiri tegak di samping ibunya. Tangannya menggenggam tasbih, bibirnya tak henti merapal doa-doa. Ayah, apa yang akan kita lakukan? Bisik Putra, suaranya tercekat. Pak Budi membuka matanya. Ada tekad yang membara di sana, bercampur dengan ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Kita harus melawannya. Kita tidak bisa hanya menunggu kematian menjemput. Ia mengangkat keris itu setinggi dadanya, mengarahkannya ke pintu. Kakek selalu bilang, keris ini memiliki kekuatan jika digunakan dengan niat yang murni. Aku akan mencobanya. Saat Pak Budi mengangkat keris, dentuman di pintu tiba-tiba berhenti. Keheningan kembali menyelimuti mereka, keheningan yang lebih mencekam dari sebelumnya. Lalu, terdengar suara gerutan yang melengking, seolah keranda itu merasakan sesuatu, sebuah ancaman. Tiba-tiba, sebuah bisikan melengking, nyaris seperti ratapan, menggema di seluruh ruangan, seolah datang dari setiap sudut dinding. Kau takkan bisa menghentikanku. Nyawa harus diambil. Suara itu dingin, berongga, dan dipenuhi kebencian yang mendalam. Rio menjerit ketakutan, menancapkan wajahnya ke bahu ibunya. Bu Ratna memeluknya erat, air mata membasahi pipinya. Pergi kau, teriak Pak Budi. Suaranya bergetar, namun tegas. Jangan ganggu keluargaku. Bersamaan dengan teriakannya, ia mengayunkan kerisnya, mengiris udara di depannya. Tidak ada yang terjadi secara kasat mata, tetapi seketika itu juga
Bau kematian terasa sedikit berkurang dan suara bisikan itu meredup, seolah tercekik. Keranda di luar pintu kembali mengamuk. Dentumannya semakin kuat, disusul dengan suara kretek yang mengerikan. Sebuah retakan besar muncul di tengah pintu, memanjang dari atas ke bawah. Pak Budi melihatnya, ketakutan kembali merayapinya. Kekuatan keris itu mungkin tidak cukup untuk menahan entitas ini. "Ayah, pintunya!" teriak Putra. Pak Budi tahu ia harus bertindak cepat. Ia kembali mengayunkan keris, mengarahkannya ke retakan di pintu. "Dengan nama Tuhan, pergilah," serunya. Suaranya penuh keyakinan. Saat itu juga, dari retakan di pintu, sebuah tangan kurus, pucat pasi, dengan kuku hitam panjang, muncul dari dalam. Tangan itu perlahan-lahan meraba udara, mencari sesuatu, seolah ingin meraih salah satu dari mereka. Aroma busuk yang luar biasa kuat menyertainya, membuat mereka semua terbatuk. Bu Ratna menjerit. Putra mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi. Pak Budi, dengan keberanian yang tak disangka-sangka, mengayunkan kerisnya lagi, mengarahkannya tepat ke tangan itu. Percikan api samar terlihat saat bilah keris mengenai sesuatu yang tak terlihat. Tangan itu tiba-tiba menarik diri dengan cepat, disusul dengan suara lengkingan yang sangat tinggi, penuh penderitaan, seolah entitas itu telah terluka. Bau amis semakin menyengat, tetapi kali ini bercampur dengan aroma hangus, seperti daging terbakar. Suara dentuman di pintu berhenti. Suara gerutan seretan juga berhenti. Keheningan total kembali menyelimuti rumah, namun keheningan kali ini terasa berbeda. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi tekanan. Hanya keheningan yang berat, seperti setelah badai besar berlalu. Pak Budi masih berdiri di depan pintu, keris di tangannya, napasnya terengah-engah. Ia menatap retakan di pintu, lalu ke arah Bu Ratna dan anak-anaknya. Mereka semua masih ketakutan, tetapi ada secercah harapan di mata mereka. "Sudah pergi?" bisik Bu Ratna. Pak Budi tidak yakin. Ia mendekati pintu, mengintip dari celah retakan. Di luar, kegelapan malam masih pekat. Hujan masih rintik-rintik. Ia tidak melihat keranda itu lagi. Tidak ada bayangan, tidak ada suara. Hanya kesunyian malam yang memekakan telinga. Ia memutar kunci pintu beberapa kali, memastikan pintu terkunci rapat. Kemudian, ia membuka sedikit gorden jendela, mengintip keluar. Jalanan desa kosong, sepi. Tidak ada tanda-tanda keranda itu. Ia telah pergi. Keluarga Pak Budi saling berpelukan. Lega yang luar biasa membanjiri mereka. Mereka telah selamat dari malam paling mengerikan dalam hidup mereka. Keris tua itu, kepercayaan kakeknya, telah menyelamatkan mereka. Namun, kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Pak Budi merasakan ada yang aneh. Aroma amis bercampur hangus itu masih tercium, sangat dekat. Ia menoleh ke arah Putra, lalu ke arah Bu Ratna dan Rio. Mereka semua terlihat pucat, tetapi tidak ada yang terluka. Lalu, ia menoleh ke dirinya sendiri. Saat itulah ia melihatnya. Di lengan kirinya, tepat di atas pergelangan tangan, sebuah noda hitam kecil muncul. Ukurannya hanya sebesar koin, tetapi warnanya sangat pekat, seperti tinta yang meresap ke dalam kulit. Ketika disentuh, noda itu terasa dingin, seperti es. Pak Budi mengerutkan kening. Apa ini? Ia mencoba menggosoknya, tetapi noda itu tidak hilang. Seolah-olah itu adalah bagian dari kulitnya sendiri. Ia teringat cerita-cerita tentang tanda-tanda gaib, tentang jejak yang ditinggalkan oleh entitas tak kasat mata. Tiba-tiba, ia merasakan pusing yang luar biasa. Pandangannya mulai kabur. Ia terhuyung-huyung, mencoba berpegangan pada dinding. "Ayah, ada apa?" teriak Putra menghampirinya. Aku tidak tahu," bisik Pak Budi, suaranya lemah. "Kepalaku pusing." Sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, tubuhnya limbung.
Ia ambruk ke lantai, keris tua itu terlepas dari genggamannya. Bu Ratna dan Putra berteriak panik, berusaha menolongnya. Rio menangis semakin keras. Noda hitam di lengan Pak Budi terasa semakin dingin, dan ia bisa merasakan kedinginan itu merambat naik, perlahan namun pasti, menyebar ke seluruh tubuhnya. Sebuah bisikan tipis kembali terdengar di telinganya. Kali ini lebih jelas, lebih personal. Belum selesai. Malam itu, teror memang belum berakhir. Keranda mayat itu mungkin telah pergi, tetapi ia telah meninggalkan sesuatu di dalam diri Pak Budi. Sesuatu yang akan terus menghantuinya dan mungkin membawa malapetaka yang lebih besar bagi desa Jatisari. Pagi tiba di desa Jatisari, membawa serta cahaya matahari yang cerah, namun tidak mampu mengusir bayang-bayang ketakutan yang mencekam. Bau amis bercampur hangus yang semalam memenuhi rumah Pak Budi kini telah memudar, digantikan oleh aroma tanah basah dan embun pagi. Namun, kenangan akan teror semalam masih segar dalam benak keluarga Pak Budi, terutama dengan kondisi Pak Budi yang terbaring lemas di tempat tidur. Bu Ratna merawat Pak Budi dengan cemas. Suaminya masih pucat, napasnya lemah, dan sesekali ia meracau tidak jelas, menyebut-nyebut tentang keranda dan bisikan. Noda hitam di lengan kirinya semakin terlihat jelas, warnanya semakin pekat, dan dinginnya terasa merambat hingga ke tulang. Tidak ada dokter di Jatisari, hanya seorang dukun desa yang biasa mengobati penyakit biasa. Dan Bu Ratna tahu ini bukanlah penyakit biasa. Putra yang semalam menunjukkan keberanian luar biasa, kini duduk di samping ayahnya, menatap noda hitam itu dengan tatapan penuh pertanyaan. Ia teringat cerita-cerita neneknya tentang tanda kutukan yang ditinggalkan oleh roh jahat. Jika tanda itu terus menyebar, berarti nyawa sang pemilik tanda akan perlahan-lahan diambil. "Bu, apa yang terjadi pada ayah?" tanya Putra, suaranya lirih. Bu Ratna menggelengkan kepala, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Ibu tidak tahu, Nak. Ibu takut." Sementara itu, berita tentang insiden di rumah Pak Budi telah menyebar ke seluruh desa. Pak Karta, penjaga malam yang mabuk itu, datang menjenguk, wajahnya pucat pasi. Ia melihat noda hitam di lengan Pak Budi dan matanya melebar. Itu tanda dari keranda itu," bisik Pak Karta, suaranya bergetar. "Aku pernah dengar cerita dari kakekku. Kalau keranda itu tidak berhasil mengambil nyawa, ia akan meninggalkan tanda. Tanda itu akan perlahan-lahan menyedot energi kehidupan sampai orang itu mati." Perkataan Pak Karta semakin menambah ketakutan di hati Bu Ratna dan Putra. Mereka semakin yakin bahwa Pak Budi telah dikutuk. Beberapa hari berikutnya, kondisi Pak Budi tidak menunjukkan perbaikan. Noda hitam di lengannya terus membesar, merambat naik ke bahu dan dadanya. Dinginnya juga semakin intens, membuat Pak Budi menggigil meskipun diselimuti selimut tebal. Ia seringkali terbangun di malam hari, berteriak ketakutan, mengatakan bahwa ia mendengar bisikan dingin yang memanggil namanya, berjanji untuk datang menjemput. "Waktumu sudah dekat," bisik suara itu. Hanya Pak Budi yang bisa mendengarnya. "Kau tak akan bisa lari dariku." Bisikan itu semakin kuat setiap malam. Kadang terasa seperti suara perempuan yang merintih, kadang seperti suara gerutan keranda yang diseret di tanah. Pak Budi merasa seperti sedang perlahan-lahan diseret ke dalam jurang kegelapan. Ia kehilangan nafsu makan, tubuhnya semakin kurus, dan matanya cekung, penuh ketakutan. Putra yang tidak tega melihat kondisi ayahnya memutuskan untuk mencari pertolongan. Ia ingat cerita kakeknya tentang seorang kiai tua yang tinggal jauh di atas gunung di sebuah pertapaan terpencil. Kiai itu konon
memiliki ilmu yang tinggi, mampu mengusir roh jahat dan menyembuhkan penyakit yang tidak bisa diobati oleh tabib biasa. "Bu, aku akan pergi ke Kiai Harun," kata putra kepada ibunya suatu sore. "Dia mungkin bisa membantu ayah." Bu Ratna ragu. Jarak ke pertapaan Kiai Harun sangat jauh dan jalanan menanjak serta berbahaya. "Tapi, Nak, itu terlalu jauh. Bagaimana kalau terjadi sesuatu padamu?" "Aku harus pergi, Bu," kata putra. Tekadnya bulat. "Ayah akan mati jika kita tidak melakukan apa-apa." Dengan berat hati, Bu Ratna mengizinkan putra pergi. Ia membekali putra dengan sedikit makanan dan air dan tasbih peninggalan kakeknya yang selalu dibawa putra. Sebelum berangkat, putra memeluk ayahnya erat-erat. Pak Budi hanya bisa membalas pelukan itu dengan lemah. Perjalanan putra ke pertapaan Kiai Harun dimulai saat fajar menyingsing. Ia berjalan melewati hutan-hutan lebat, menelusuri jalan setapak yang licin dan berbatu. Semakin tinggi ia mendaki, semakin dingin udara. Pohon-pohon pinus menjulang tinggi, menutupi sinar matahari, menciptakan suasana yang remang-remang. Di tengah perjalanan, ia merasakan kehadiran yang aneh. Udara terasa lebih berat dan suara-suara alam seolah meredup. Ia bisa merasakan hawa dingin yang menusuk, bukan dinginnya suhu, melainkan dingin yang berasal dari kekuatan gaib. Ia tahu ia sedang diawasi. Tiba-tiba, ia mendengar suara gerutan samar dari balik semak-semak. Putra segera berhenti, jantungnya berdebar kencang. Ia mencengkram tasbihnya lebih erat. Suara itu semakin jelas, suara seperti kayu tua yang diseret di atas tanah. Lalu, ia melihatnya. Di kejauhan, di antara pepohonan yang lebat, sebuah bayangan hitam besar bergerak perlahan. Itu adalah keranda mayat. Keranda itu melayang beberapa jengkal dari tanah, bergerak tanpa didorong. Ukiran-ukiran kuno di permukaannya terlihat lebih jelas, seolah memancarkan energi kegelapan. Keranda itu bergerak maju, perlahan namun pasti, menuju ke arahnya. Putra tahu entitas itu sedang mengejarnya. Ia bukan hanya datang untuk Pak Budi, tetapi juga untuk siapa saja yang berani menentangnya. Keringat dingin membasahi tubuh putra. Ia ingin lari, tetapi kakinya terasa kaku. Ia teringat wajah ayahnya yang pucat dan tekadnya untuk menyelamatkan ayahnya semakin kuat. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu memejamkan mata. Ia tahu ia tidak bisa lari dari takdir. Ketika ia membuka mata, keranda itu sudah sangat dekat. Ia bisa melihat kain kafan putih yang lusuh di dalamnya. Bau kematian yang menusuk hidung kembali tercium, lebih pekat dari sebelumnya. "Kau takkan bisa lari, anak muda," bisik suara dingin dari dalam keranda. "Kau akan menjadi yang berikutnya, dan keluargamu akan menyusul." Putra merasakan ketakutan yang luar biasa, tetapi ia menolak untuk menyerah. Ia mengangkat tasbihnya, memegang erat-erat, lalu mulai membaca ayat-ayat suci yang ia tahu. Ia membaca dengan suara keras, suaranya bergetar, tetapi penuh keyakinan. Saat ia membaca, keranda itu tiba-tiba berhenti. Gerutannya meredup, bisikan itu pun terhenti, seolah-olah kata-kata suci itu memiliki kekuatan untuk mengusir entitas tersebut. Namun, keranda itu tidak pergi. Ia hanya berhenti di tempatnya, mengambang di udara, mengawasi putra dengan aura mengancam. Putra tahu, ini bukan kemenangan. Ini hanya jeda. Entitas itu hanya menunggu, mengamati, dan akan menyerang lagi jika ia lengah. Ia melanjutkan perjalanannya, terus membaca doa-doa, memastikan tasbihnya tetap di genggaman. Setiap langkah terasa berat, seolah ada beban tak terlihat yang menahannya. Ia tahu, ia sedang berpacu dengan waktu. Ia harus mencapai Kiai Harun sebelum noda hitam itu menelan ayahnya sepenuhnya, dan sebelum keranda itu berhasil
mengambil nyawanya sendiri. Perjalanan putra menuju pertapaan Kiai Harun terasa seperti ujian hidup dan mati. Setiap langkahnya diiringi oleh sensasi dingin yang menusuk, seolah bayangan keranda itu tak pernah benar-benar jauh darinya. Meskipun tidak lagi terlihat secara kasat mata, putra bisa merasakan kehadirannya yang mengintai, sebuah tekanan tak terlihat yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sesekali, ia mendengar bisikan-bisikan samar di telinganya, kata-kata yang tak jelas, namun selalu diakhiri dengan tawa cekikikan yang mengerikan, seolah mengejek perjuangannya. Ia terus berjalan, memegang erat tasbihnya, doa-doa tak henti meluncur dari bibirnya, menjadi tameng satu-satunya dari teror yang mengikutinya. Setelah berjam-jam mendaki, dengan tubuh lelah dan napas terengah-engah, putra akhirnya tiba di sebuah area terbuka di puncak gunung. Sebuah bangunan sederhana yang terbuat dari bambu dan kayu, dikelilingi oleh pepohonan rindang, berdiri di sana. Ini adalah pertapaan Kiai Harun. Udara di sekitarnya terasa berbeda, lebih tenang, lebih damai, seolah energi positif yang kuat mengalir di sana, mengusir semua kegelapan. Seorang lelaki tua dengan janggut putih panjang dan mata yang teduh duduk di teras pertapaan, sedang membaca kitab suci. Ia mengenakan pakaian sederhana dari kain putih dan auranya memancarkan ketenangan yang luar biasa. Itu adalah Kiai Harun. Putra segera menghampiri Kiai Harun lalu bersimpuh hormat. "Assalamualaikum Kiai," ucap putra. Suaranya parau karena kelelahan dan ketakutan. Kiai Harun mengangkat kepalanya, menatap putra dengan tatapan bijaksana. "Waalaikumsalam, anak muda. Aku sudah menunggumu." Putra terkejut. Kiai tahu aku akan datang?" Kiai Harun tersenyum tipis. "Malam itu, aku merasakan sebuah kekuatan gelap bergerak di Jatisari, dan aku melihat bayanganmu berjuang melawannya. Ada apa gerangan, nak?" Putra pun menceritakan semua yang terjadi, tentang teror keranda mayat keliling, tentang kematian-kematian aneh di desanya, dan tentang kondisi ayahnya yang kini terbaring lemah dengan noda hitam di lengannya. Ia juga menceritakan bagaimana keranda itu mengikutinya dalam perjalanan. Kiai Harun mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk-angguk. Ketika putra selesai bercerita, Kiai Harun memejamkan mata sejenak, lalu membuka matanya. "Ini adalah perbuatan arwah Sumiati," kata Kiai Harun, suaranya tenang, namun penuh wibawa. Putra mengerutkan kening. "Sumiati? Siapa itu Kiai?" Kiai Harun menghela napas. "Sumiati adalah seorang perempuan yang hidup di Jatisari puluhan tahun yang lalu. Ia dikenal memiliki ilmu hitam dan sangat tamak. Suatu ketika, ia mencuri harta milik para tetangganya, dan ketika ketahuan, ia lari bersembunyi. Namun, ia meninggal dalam pelariannya di sebuah gubuk tua di pinggir desa. Ia meninggal dalam keadaan tidak tenang, penuh dendam dan keinginan untuk memiliki. Rohnya tidak bisa pergi dengan tenang. Tubuhnya kemudian ditemukan oleh warga, dan ia dimakamkan tanpa upacara yang layak, hanya dikubur seadanya dalam sebuah keranda tua. Keranda itu dulunya adalah keranda yang digunakan untuk mengangkut jenazah orang miskin yang tak punya keluarga. Sejak saat itu, arwahnya terperangkap dalam keranda tersebut. Ia tidak bisa mencari ketenangan. Setiap kali bulan purnama tiba, atau ketika ada energi negatif yang kuat di desa, arwahnya akan bangkit. Ia haus akan energi kehidupan, dan ia akan berkeliling mencari mangsa, mengambil nyawa orang-orang yang dianggapnya memiliki harta yang ia inginkan, atau yang memiliki kehidupan yang damai yang ia sendiri tak pernah rasakan. Noda hitam di lengan ayahmu itu adalah tanda kutukan arwah Sumiati. Ia mencoba mengambil nyawa ayahmu, tetapi keris peninggalan kakekmu yang dulunya digunakan oleh seorang kiai untuk melawannya telah
melindunginya. Namun, arwah Sumiati tidak pernah menyerah. Ia akan terus mencoba sampai nyawa itu berhasil diambil atau sampai tanda itu menyebar ke seluruh tubuh. Putra merinding mendengar penjelasan Kiai Harun. Jadi, ini bukan sekadar keranda biasa. Ini adalah sebuah wadah bagi arwah yang penuh dendam. Lalu, apa yang harus kami lakukan, Kiai? Tanya putra, suaranya memohon. Bagaimana kami bisa menghentikannya? Kiai Harun menatap putra dengan serius. Ada satu cara. Kita harus mengembalikan keranda itu ke tempat asalnya, tempat Sumiati dimakamkan. Dan di sana, kita harus mengikat arwahnya agar tidak bisa lagi mengganggu manusia. Ini bukan tugas yang mudah, anak muda. Ini berbahaya. Arwah Sumiati sangat kuat dan penuh kebencian. Aku siap, Kiai, kata putra tanpa ragu. Ia teringat wajah ayahnya yang semakin lemah. Ia harus melakukannya. Kiai Harun mengangguk. Baiklah, kita akan berangkat malam ini saat bulan mencapai puncaknya. Kita akan membutuhkan beberapa benda untuk melindungimu dan keluargamu dan untuk mengikat arwah itu. Kiai Harun kemudian membimbing putra masuk ke dalam pertapaan. Di sana, Kiai Harun menunjukkan berbagai benda yang dibutuhkan. Beberapa lembar kain kafan yang telah diritualkan, sebotol air yang telah dibacakan doa-doa, dan beberapa helai rambut dari seorang kiai besar yang telah meninggal dunia. Ini adalah benda-benda yang akan menjadi perisaimu, anak muda. Jelas, Kiai Harun. Kain kafan ini akan melindungi tubuhmu dari sentuhan arwah. Air ini akan menyucikan jiwamu, dan rambut ini akan mengikat energinya. Tetapi ingat, yang terpenting adalah niatmu yang tulus dan keyakinanmu pada kekuatan Tuhan. Putra mendengarkan dengan saksama. Hatinya dipenuhi campuran ketakutan dan tekad. Ia tahu malam itu akan menjadi pertarungan pamungkas melawan arwah Sumiati. Ia harus berhasil demi ayahnya, demi desanya, demi kedamaian Jatisari. Kiai Harun juga menjelaskan bahwa arwah Sumiati mencari korban di malam hari bukan karena ia bisa melihat dalam gelap, melainkan karena ia merasakan energi kehidupan yang paling lemah di saat manusia tertidur lelap, membuatnya mudah untuk dimasuki dan diambil nyawanya. Aroma kematian yang ia pancarkan adalah efek samping dari energinya yang gelap yang meracuni udara di sekitarnya. Dan noda hitam yang ditinggalkan pada Pak Budi adalah bentuk kontrak gaib, perjanjian tak terlihat bahwa nyawa Pak Budi akan menjadi miliknya jika tidak ada yang menghentikannya. Kau harus kuat, putra, kata Kiai Harun menepuk bahu putra. Ingatlah doa-doa yang kupesankan, dan jangan pernah, sekalipun, biarkan ketakutan menguasai dirimu. Ketakutan adalah celah yang akan ia gunakan untuk menghancurkanmu. Putra mengangguk, napasnya sedikit gemetar. Ia siap. Malam itu, mereka akan kembali ke desa Jatisari dan menghadapi teror keranda mayat itu sekali untuk selamanya. Malam itu, bulan purnama menggantung sempurna di atas langit desa Jatisari, memancarkan cahaya perak yang dingin, seolah menjadi saksi bisu bagi peristiwa yang akan terjadi. Kiai Harun dan putra menuruni gunung, kembali ke desa yang diselimuti ketakutan. Mereka membawa perbekalan spiritual yang telah disiapkan, kain kafan riritualkan, air doa, dan rambut kiai. Putra mengenakan jubah putih sederhana yang diberikan Kiai Harun. Di bawahnya tersimpan kain kafan yang dililitkan di dadanya. Kiai Harun sendiri membawa tasbih besar dan sebuah tongkat kayu yang ujungnya diukir dengan kaligrafi Arab kuno. Ketika mereka tiba di pinggir desa Jatisari, hawa dingin yang menusuk kembali terasa. Aroma kematian yang samar-samar masih tercium di udara, meskipun tidak sepekat sebelumnya. Mereka langsung menuju rumah Pak Budi.
Di dalam rumah, kondisi Pak Budi semakin memburuk. Noda hitam di lengannya kini telah merambat hingga ke lehernya dan wajahnya sangat pucat, nyaris tak bernyawa. Bu Ratna dan Rio menangis dalam diam di samping tempat tidurnya, pasrah dengan nasib yang akan terjadi. Begitu Kiai Harun masuk, ia segera mendekati Pak Budi. Ia meletakkan telapak tangannya di dahi Pak Budi, lalu membaca doa-doa dengan suara yang tenang namun berwibawa. Perlahan, warna di wajah Pak Budi sedikit membaik dan napasnya menjadi lebih teratur. Noda hitam itu, meskipun belum hilang, terlihat sedikit memudar, seolah energinya sedikit terganggu. Arwah Sumiati masih ada di sekitar sini, bisik Kiai Harun. Ia sedang mengintai, menunggu saat yang tepat. Tiba-tiba, suara gerutan yang familiar kembali terdengar dari luar rumah, sangat dekat. Suara itu kini lebih melengking, penuh amarah, seolah arwah Sumiati marah karena usahanya digagalkan. Kemudian, dentuman keras terdengar di pintu depan, diikuti dengan goyangan hebat pada seluruh rumah. "Dia datang," kata Kiai Harun. "Putra, kau tahu tugasmu." Putra mengangguk. Dengan tasbih di satu tangan dan sebotol air doa di tangan lainnya, ia melangkah maju, mengikuti Kiai Harun yang berdiri tegak di depan pintu. "Kita akan membawanya ke tempat asalnya," seru Kiai Harun. Suaranya menggema. Kiai Harun mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara yang lebih lantang, mengayunkan tongkatnya di udara. Dari balik pintu, terdengar suara gerutuan yang semakin histeris, disusul suara benturan yang sangat keras, seolah keranda itu sedang mengamuk. "Sekarang," perintah Kiai Harun. Putra, dengan keberanian yang entah datang dari mana, membuka sedikit pintu. Di sana, di tengah kegelapan, keranda mayat itu terlihat jelas, mengambang di udara, bergetar hebat. Aura kegelapan memancar kuat dari dalamnya. Kiai Harun melangkah keluar, diikuti putra. Mereka tidak menunggu keranda itu mendekat. Kiai Harun segera mengayunkan tongkatnya, dan dari ujung tongkat itu, sebuah cahaya samar terpancar, menerpa keranda. Keranda itu menjerit, sebuah suara melengking yang menusuk telinga, seperti suara ribuan orang yang tersiksa. "Ini saatnya anak muda," seru Kiai Harun. Putra mengerti. Ia segera membuka botol air doa dan menyiramkannya ke arah keranda. Percikan air itu mengenai keranda, dan keranda itu mengeluarkan asap tipis, disusul dengan suara mendesis yang mengerikan, seperti kulit terbakar. Arwah Sumiati marah besar. Keranda itu bergerak cepat, meluncur ke arah putra dengan kecepatan yang menakutkan, seolah ingin menabraknya. Namun, Kiai Harun berdiri di depannya, mengayunkan tongkatnya lagi. Sebuah dinding tak terlihat muncul di depan putra, menahan laju keranda itu. Keranda itu membentur dinding tak terlihat itu dengan keras, lalu terpental mundur. "Kita harus membawanya ke makamnya," perintah Kiai Harun. Kiai Harun terus membaca doa-doa, dan putra terus menyiramkan air doa ke arah keranda setiap kali ia mendekat. Keranda itu, meskipun masih berusaha melawan, perlahan-lahan didorong oleh kekuatan spiritual Kiai Harun menuju ke arah pekuburan desa, tempat Sumiati dimakamkan. Perjalanan ke pekuburan terasa sangat panjang. Keranda itu melawan dengan setiap inci kekuatannya, kadang melesat ke samping, kadang melayang tinggi, kadang mencoba berputar untuk menyerang mereka. Namun, Kiai Harun dan putra tak menyerah. Mereka terus mendorongnya dengan tekad yang membara di hati mereka. Ketika mereka tiba di area pekuburan tua yang suram, di mana makam Sumiati terletak di sudut yang paling terpencil, keranda itu bergetar hebat, mengeluarkan suara-suara aneh seperti rintihan dan tawa yang campur aduk. Kiai Harun segera memerintahkan putra untuk melemparkan rambut Kiai
yang dibawanya ke arah keranda. Putra melemparkan rambut itu. Ketika helai rambut itu menyentuh permukaan keranda, sebuah cahaya keemasan terang benderang muncul, melingkari keranda. Cahaya itu semakin kuat, membentuk lingkaran yang mengikat erat keranda. Keranda itu menjerit histeris, bergetar lebih hebat dari sebelumnya, mencoba melepaskan diri, tetapi cahaya itu terlalu kuat. Kiai Harun segera mendekati keranda, meletakkan tangannya di atasnya, lalu membaca doa-doa pengunci dengan suara yang sangat khusyuk. Sebuah aura putih terpancar dari tubuh Kiai Harun, menyelimuti keranda itu. Suara rintihan dan tawa dari keranda perlahan-lahan meredup, lalu menghilang sama sekali. Cahaya keemasan di sekeliling keranda juga meredup, namun tetap ada, mengikatnya erat. Kiai Harun menoleh ke arah putra, wajahnya terlihat lelah, namun ada senyum lega di bibirnya. Sudah selesai anak muda, arwah Sumiati telah terikat. Ia tidak akan bisa lagi mengganggu desa Jatisari. Mereka berdua menguburkan kembali keranda itu di samping makam Sumiati, memastikan ia terkunci rapat di dalam tanah, tidak akan pernah bangkit lagi. Kiai Harun menaburkan garam dan membacakan doa-doa terakhir di atas gundukan tanah sebagai penanda bahwa arwah Sumiati telah dikembalikan ke tempat asalnya dan diikat. Keesokan paginya, matahari bersinar terang di desa Jatisari. Kiai Harun dan putra kembali ke rumah Pak Budi. Mereka menemukan Pak Budi telah sadar dan meskipun masih lemah, kondisinya jauh lebih baik. Noda hitam di lengannya telah menghilang sepenuhnya, seolah tak pernah ada. Wajahnya kembali cerah dan ia bisa bernapas dengan lega. Seluruh warga desa Jatisari berkumpul di rumah Pak Budi, menyaksikan keajaiban ini. Mereka akhirnya bisa bernapas lega. Teror keranda mayat keliling telah berakhir. Kiai Harun menjelaskan semua yang terjadi tentang arwah Sumiati dan bagaimana ia telah diikat. Sejak saat itu, kedamaian kembali menyelimuti desa Jatisari. Tidak ada lagi kematian misterius, tidak ada lagi ketukan di malam hari, tidak ada lagi bau amis yang menusuk. Warga desa kembali hidup normal, tetapi mereka tidak pernah melupakan apa yang telah terjadi. Kisah tentang teror keranda mayat dan keberanian putra menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pengingat akan kekuatan kegelapan dan juga kekuatan iman serta keberanian yang mampu mengalahkannya. Pak Budi kembali pulih sepenuhnya dan ia selalu mengajarkan anak-anaknya untuk tidak pernah meremehkan kekuatan spiritual dan untuk selalu berbuat baik. Putra yang dulunya hanyalah seorang anak muda biasa, kini dihormati oleh seluruh desa. Ia telah membuktikan bahwa di tengah keputusasaan, keberanian dan keyakinan adalah satu-satunya senjata yang bisa melawan kegelapan yang paling pekat sekalipun. Dan di desa Jatisari, di bawah bulan purnama, mereka tahu bahwa ada batas tipis antara dunia nyata dan dunia gaib. Sebuah batas yang bisa terlampaui kapan saja, membawa serta kengerian yang tak terbayangkan. Kisah keranda mayat keliling di Jatisari mungkin terdengar seperti dongeng. Namun, bagi mereka yang pernah mengalaminya, teror itu adalah kenyataan pahit yang mengubah hidup mereka selamanya. Percayalah, di setiap sudut tersembunyi dunia ini, ada misteri yang menunggu untuk terungkap. Dan terkadang, kegelapan itu tidak perlu dicari. Ia akan datang sendiri, mengetuk pintu rumahmu.